Dan tentunya saya langsung saja menyapa beliau, ada Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso, SSMA ya, selaku anggota DPRD Kota Makassar dan juga sekaligus sebagai Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, gimana, masih sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan puasanya? Ya tetap kita berjuang. Oke, baik. Dan pemirsa Fajar TV, tema kita kali ini adalah terkait dengan kesejahteraan rakyat, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat masyarakat di tahun 2024 bersama dengan DPRD Kota Makassar. Dan pemirsa juga Anda boleh menyaksikan kami di live streaming di Fajar TV Makassar. Nah, saya berbincang dengan tamu saya kali ini, Pak. Kalau kita melihat Pak bahwa DPRD itu adalah sebagai legislatif yang merupakan salah satu perimbangan dengan yang dilakukan oleh kekuasaan oleh eksekutif seperti itu, Pak. Nah, bagaimana dengan mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kota Makassar sendiri, Pak? Seperti itu. Silakan. Baik, pemirsa sekalian yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, Iya. dan bisa berkontribusi terus untuk kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah pada saat ini ya, terkait dengan apa yang kita perbincangkan. Iya. Ya, sebenarnya anggota DPRD itu punya tiga tugas utama. Yang pertama adalah dia sebagai legislasi, ya, pembuat ya peraturan daerah. Kemudian yang kedua adalah dia itu ya fungsinya sebagai budgeting, memberikan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah tadi legislasi, budgeting, kemudian pengawasan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini kalau kami kota ya pemerintah Kota Makassar. Nah, itulah tugas utama sebenarnya daripada anggota DPRD itu, ya, memastikan tugas itu berjalan ya sesuai dengan apa yang diinginkan dengan kondisi misalnya legislasi, apa yang diinginkan untuk ya di Kota Makassar ini. Contoh, diinginkan perda kota layak anak, ya, perda kawasan tanpa asap rokok. Ya, terkadang perda-perda kita ini banyak sebenarnya ya yang sudah dihasilkan di DPRD Kota Makassar. Cuma biasanya kelemahan itu ya di menjalankan perda itu Yang susah gitu ya, Pak ya? Iya, ini butuh jangan sampai perda demi perda terus dibuat, tapi implementasi dari perda itu tidak berjalan baik. Maka inilah perlu korelasi, sinergitas antara legislatif dan pemerintah eksekutif ya. Nah, supaya berjalan dengan baik. Kita tidak menginginkan kota kita ini kumuh, kayak tidak ada aturan di dalamnya. Maka dibuatlah legislasi itu. Legislasi itulah yang dibuat oleh teman-teman di DPRD. Cuma memang biasanya waktunya agak panjang di pembahasan karena suatu peraturan bisa itu jadi peraturan daerahnya melalui mekanisme-mekanisme. Ada tim penaskah akademiknya, ya, kemudian melibatkan banyak ya segmen. Ya, bukan hanya berangkat tim penaskah akademik, tapi dinas terkait, kemudian NGO, lembaga-lembaga, kemudian masyarakat langsung juga. Masyarakat juga demikian, karena kan ini penerapan untuk semua orang yang ada di Kota Makassar. Oke, seperti itu ya fungsinya ya. Itu tadi ya tentang pengawasan, kemudian legislasinya seperti itu. Kalau untuk penganggarannya Pak sendiri seperti apa? Penganggaran yang tentu sekarang aturan prosesnya. Untuk ya setiap SKPD itu membuat penganggaran itu harus mengacu kepada aturan. Aturan ini tentu terpusat sampai ke tingkat kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Ya, jadi dengan melihat ya kekuatan APBD setiap kota dan kabupaten ya. Jadi
tidak langsung kita menganggarkan begitu saja tanpa ada acuan, tidak ya. Jadi ini yang biasa banyak masyarakat tidak mengetahui kenapa tidak dianggarkan apa dan sebagainya. Sebenarnya kita mau semuanya pembangunan infrastruktur itu berjalan, ya semua kena ya. Cuma terkendala kekuatan pendanaan kita. Ya kalau semuanya lari ke infrastruktur, apa yang didapatkan yang bukan infrastruktur? Maka biasanya memang setiap kegiatan, baik itu kegiatan reses anggota dewan, kemudian musrembang, ya semuanya ini hal-hal menjadi ya sesuatu yang menjadi masukan bagi pemerintah untuk pemerintah nanti mengaktualisasikan. Cuma memang ngantri, ya ngantri untuk dikerjakan. Makanya biasanya kalau misalnya tahun ini masuk, biasanya nanti sekitar 1 tahun 2 tahun baru dikerja oleh pemerintah kota karena banyaknya yang antri. Ya, kalau kita sih mau DPRD maunya langsung semuanya begitu. Iya, tapi itu tadi ya memang penganggaran ya APBD kita nggak sanggup untuk langsung mau mengerjakan sekaligus, enggak ya. Jadi dibagi-bagilah, ada kegiatan yang barangkali kegiatan sosialisasi masalah apa ini yang pemerintah dengung-dengungkan, apalagi namanya ini yang kurang gizi apa dan sebagainya, ya stunting ya. Semuanya juga butuh pendanaan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, program-program pemerintah itu begitu cukup banyak. Untuk apa ya? Untuk mengcover bagaimana di Makassar ini bisa geliat daripada perputaran ya program-program kerja itu bisa berjalan dengan baik, dan perputaran roda ekonomi itu berjalan dengan baik. Oke, gitu ya Pak ya. Nah kalau kemudian Pak tadi ada fungsi dan tugas dari DPRD, tugas pokok seperti itu ada pengawasan kemudian penganggaran. Nah apakah selama ini penganggaran yang diberikan untuk membuat suatu perda itu tercukupi atau bagaimana Pak? Ya jadi untuk menganggarkan setiap program-program yang ada di SKPD ya, itu terkadang antara keinginan dan ya kesediaan yang tersedia itu tidak balance ya. Tidak balance ya Pak ya. Terlalu banyak permintaan di lapangan ya, utamanya bagi kami anggota dewan setiap reses apa dan sebagainya sampai sekarang belum dikerja oleh pemerintah kota. Ya, dan ya kita juga memaklumi bahwasanya itu tadi antara permintaan dan ketersediaan anggaran ini yang tidak balance ya. Jadi ya ngantri aja, nanti berikutnya lagi diperputarkan apa dan sebagainya. Nah mudah-mudahan ya ini harus kita ada kolaborasi semua segmen ya di Kota Makassar ini ya, APBD kita itu surplus ke depan, sehingga ya, dan APBD ini surplus karena kan orang membayar pajak ya, kemudian bagaimana semua geliat UMKM bisa tumbuh berkembang ya, sehingga apa perputaran uang di Kota Makassar ini itu bagus. Nah, kapan dia bagus, maka insya Allah akan menghasilkan APBD yang surplus. Nah, kapan dia surplus, banyak yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kota gitu. Oke, jadi memang harus ada balance-nya seperti itu ya, Pak. Dan kemudian untuk apakah memang sudah ada komunikasi dengan pihak eksekutif bahwa anggarannya sekian seperti itu dan ini harus dilaksanakan seperti itu, Pak? Apakah memang ada semacam hubungan ke sana gitu, Pak, sebelumnya? Kalau kita kan ada biasanya monitoring dan evaluasi per triwulan. Ya, baru-baru ini saja kita monef di komisi saya, monef di komisi lain juga, A, B, C, dan D. Ya, itu melihat saat ini itu capaian masih sekitaran belum ada yang sampai ya 15% ya. Masih 15% seperti itu, Pak? Ya, masih begitu rendah ya. Karena memang ini baru-baru saja peralihan pergantian tahun, kemudian juga baru-baru saja kita mengikuti kontestasi proses demokrasi dan pileg ya, dan tentu sekali lagi kita inginkan pasca lebaran ini ya semua ya SKPD itu
ya bagaimana kegiatan program-programnya ini mereka bisa jalankan. Ya, yang jelasnya saya selalu menyampaikan kepada mitra kerja saya bahwasanya suatu pekerjaan harus kita kerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Ya, kita tidak menginginkan ada hal yang barangkali bertentangan dengan ya sesuatu yang melanggar, ya yang melanggar. Kapan dia melanggar kan tentu akan berbenturan dan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ya, nah oleh karena itu kita tidak ingin ulang-ulangi ya apa yang barangkali terjadi pada SKPD yang lalu, ada kepala dinasnya yang ditangkap apa dan sebagainya. Ya, kita ingin bekerja SKPD itu ya mitra kami pemerintah sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. Gitu. Oke. Menarik ya Pak ya terkait dengan penganggaran ini. Dan kemudian untuk terkait dengan fungsi legislasinya ini Pak. Sampai hari ini dan periode tahun 2019 hingga akhir 2024 ini nantinya, ini sudah berapa perda yang sudah dibuat khusus untuk kesejahteraan rakyat ini Pak? Kami di Komisi D terkait dengan ini memang ada aturannya, setiap tahun itu cuma 2 perda pengusulannya bisa dimasukin ya, jadi setiap ininya. Nah kami sebenarnya tahun ini ada 2, cuma 1 yang diakomodir dulu oleh Bapemperda. Ya, saya bukan orang Bapemperda tapi teman-teman ada yang di situ. Ya, di antaranya itu yang kami masukkan adalah perda tentang HIV dan TB, ya TB. Karena ada satu perda kami juga belum selesai sebenarnya dan ini menjadi keunikan, ya, menjadi kontradiksi di ini. Tapi itu saya yaitu perda tentang LGBT. Ya. Itu sempat viral antara pro dan kontra, tapi lebih banyak yang menginginkan itu untuk dibahas. Lebih banyak ke pro ya. Ya, cuma kami juga ini berpikir biar semuanya nyaman, ya. Karena kan kita ingin membuat perda itu bukan berarti untuk menindaki, bukan. Tetapi perda itu datang untuk memberikan edukasi. Ya. Jadi nggak usah takut dengan adanya perda, ya. Itu memberikan edukasi, tidak ada langsung disanksi begitu saja, tidak. Tetapi ini aturan datang untuk memanusiakan manusia. Betul. Ya. Nah itu, jadi saya melihat akhirnya karena ini masalah ada yang mau dan ada yang tidak. Ya, akhirnya saya sampai sekarang menunggu balasan surat daripada Kemenkumham yang sampai ini belum dijawab ke DPRD. Ya, nah ya kita doakan saja. Saya menyampaikan ini di sini supaya masyarakat bisa teredukasi bahwasanya setiap perda yang dihasilkan di DPRD itu bukan berarti mau menindaki kita, tidak. Tetapi kita ingin perbaikan, ya. Mau pemerintah ini menyentuh semua kalangan, tidak ada yang tersisi, bukan ya. Jadi perlu dalam perda itu harus ada edukasi. Maka kita melibatkan bukan anggota DPRD-nya yang ini, tapi tim penaskah akademik ini. Karena ini memang sudah dirancang ya Pak, sudah mempertemukan semua dari semua unsur gitu kan untuk mengadakan perda ini kan. Jadi antara maslahat dan muhasiratnya ini yang saya bahasakan, antara kebaikan dan yang tidak baiknya ini, itu nanti akan diolah oleh tim penaskah akademik. Makanya melibatkan tidak hanya satu segmen tapi dipanggil lah apa dan sebagainya sehingga teramu dalam perda nanti itu. Nah, saya selalu menyampaikan kepada tim-tim penaskah akademik, kita menginginkan perda yang berkualitas ya. Sehingga itu bisa diikuti oleh masyarakat itu. Oke, jadi kita akan lanjut lagi nanti Pak sebentar karena sangat menarik dengan tadi ada termasuk untuk perda-perda ini Pak yang sudah dirancang ataupun yang belum, dan tentunya kita akan bahas lagi lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini ya. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana karena talk show Mak Bicara Makassar Bicara akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa Fajar TV, masih setia bersama kami di program Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara, dan masih bersama saya Usmar Lahaji. Dan tentunya di studio kami masih ada narasumber saya, ada Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso, SSMA, selaku anggota DPRD Kota Makassar, sekaligus sebagai Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kota Makassar. Dan kita kembali berbincang dengan beliau, Pak. Tadi terkait dengan pembahasan yang barusan kita bicarakan terkait dengan perda yang sudah disahkan atau belum disahkan oleh bidang kesejahteraan sendiri. Nah, kalau untuk yang perda tadi yang pertama Pak tentang HIV dan juga TB, seperti apa implementasinya saat ini? Jadi ini masuk dalam pengusulan kami ya di Komisi D. Jadi di DPRD itu mekanismenya ada komisi, setiap komisi mengusulkan 2 perda yang linknya sesuai dengan komisinya masing-masing. Karena TB dan HIV ini berada linknya di masalah kesehatan, maka melekatnya di Komisi D. Maka kami mengusulkan nanti yang olah itu boleh tidak masuknya itu pengusulan ini, itu ada namanya Bapemperda. Di Bapemperda itulah melihat mana yang didorong dulu, mana yang belum. Ya, sehingga karena kita juga masih ada satu perda yang belum selesai yang LGBT itu, ya sehingga kami cuma dimasukin satu saja. Ya, yang didorong itu HIV, TB ini cadangan. Tapi insya Allah kita terus mendorong nanti untuk bisa masuk. Kalau misalnya diminta masuk, kita masukin. Nah itu. Nah jadi usulan-pengusulan terkait 2 ini TB dan HIV karena memang urgen. Angka penularan dan angka pengidap, ya jadi penularan dan pengidap itu cukup tinggi HIV dan TB di Kota Makassar ini. Walaupun memang sekarang berobat TB ya memakai anggaran pusat juga itu disediakan. Ya disediakan, cuma barangkali banyak orang yang tidak memahami dirinya sudah kena TB, lantas dia tidak berobat ya kemana-mana apa dan sebagainya, sehingga dia sebagai penyebar ya daripada TB ini. Nah oleh karena itu ya tentu kita harus atur ini, walaupun perwalinya sudah ada sebenarnya, peraturan wali kotanya sudah ada, cuma barangkali menguatkan perwali ini dengan perda, maka itulah digodok di DPRD. Oke, ini berapa persen yang sudah menjadi untuk disahkan seperti itu, Pak? Kira-kira kendalanya apa ini, Pak? Belum jadi ini sebenarnya, baru pengusulan, belum dikerja, belum dikerja. Jadi itulah tadi yang membuat perda itu tidak secepat ini, dia ada kajian-kajian strategis ya oleh tim penaskah akademik ya. Jadi yang jelasnya itu menjadi didorong untuk dimasukin menjadi sebuah peraturan daerah. Oke, begitu ya. Jadi ada sebenarnya 2 ya untuk tahun ini yang digodok ya, tapi yang paling urgent dan harus dilaksanakan itu adalah perda yang pertama tadi terkait dengan HIV dan TB ya seperti itu. Kalau untuk kira-kira untuk penganggarannya Pak, kira-kira seperti apa Pak? Apakah mampu untuk mengcover semua kira-kira kalau jadi sudah memang disahkan ya? Ketersediaan untuk legislasi itu ada ya sudah ada untuk berikan setiap pembahasan menjadi sebuah perda ya, karena kita melibatkan tim penaskah akademik semua kalangan, kemudian ada tentu kajian-kajian strategis itu ya dilakukanlah, bahwasanya kita memberikan macam budgeting untuk pembuatan perda itu. Itu mungkin untuk pembuatan. Kalau untuk penyakit HIV dan TB ini seperti apa sih penularan di Kota Makassar sendiri, Pak? Jadi tadi sehingga perlu dilakukan di Kota Makassar itu cukup tinggi ya. Datanya nanti bisa kita minta di Dinas Kesehatan dan termasuk data-data oleh adik-adik dari NGO yang bergerak di HIV maupun di TB. Karena ini adalah sifatnya dia halus dalam menyebar ini, maka penting untuk diketatkan dengan sebuah aturan ya. Nah, kita juga sudah ada di kawasan tanpa asap rokok kita bikin, cuma kan biasanya lagi penerapan implementasi di lapangan kan tidak sesuai dengan aturan ya. Maka inilah mungkin otokritik kepada kita semuanya ya, aturan terkadang sudah bagus
Cuma barangkali menegakkan aturan ini kurang bagus yang kurang bagus. Artinya kita ingin full di dalam ketika terjadi sebuah aturan yang kita memang sudah perdakan, full untuk ditegakkan, ya, bukan hanya sebulan 2 bulan ditegakkan kendor lagi, ya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita melihat di lapangan sekarang, ya. Makanya bermunculanlah kita lihat bagaimana semrautnya di jalan-jalan, ya. Seakan-akan di jalan ini kalau misalnya antara sudah lewat jam 9 sampai sebelum asar, itu bukan petugas yang menguasai, ya, tapi sembarang orang saja mau palemba-lemba orang dan sebagainya. Kan agak gimana ya kota kita, agak sembrautan kelihatan, ya. Orang dari luarnya akan lihat, kok Makassar begini. Harusnya kita mencontoh kota-kota yang barangkali sudah hilang yang begitu-begitunya. Ya, ini kalau terjadi pembiaran begitu saja, ini otokritik bagi kita semuanya. Itu akan bertambah itu orang-orang janti di jalan-jalan itu. Ya, kita juga terkadang mau dibilang lampu merah bikin macet, tidak juga ya. Sebenarnya ya. Jadi terkadang inilah yang mungkin menjadi sekali lagi ya bahan masukan kita, ya, renungan kita, bahwasanya bagaimana memperbaiki ini semuanya dengan jalan persuasif, ya. Yang barangkali ini makanya memang perlu pendidikan kepada adik-adik, edukasi kepada mereka. Oke, baik. Nah, tadi masih berbicara tentang perda tadi ini Pak yang 2 ini, apakah selama ini baru tahun ini yang mau digodok atau memang sebelumnya sudah pernah ya Pak, sehingga tapi sampai hari ini belum disahkan juga seperti itu? Memang dia masuk di tahun 2024 ini untuk pembahasannya, ya, 2024. Nah, sampai sekarang memang belum ini karena kita memang baru melewati tahapan ya pemilu, kemudian baru saja pergantian tahun. Ya, mudah-mudahan ke depan ini sudah ada ya pembahasan, dan kita ingin memang perda ini dipercepat supaya perda yang lain juga bisa masuk lagi, ya, pembahasannya itu. Jadi kita nantikan saja. Oke. Baik, ini dia perda 1 dan yang kedua perda ini mudah-mudahan bisa terlaksana seperti itu ya Pak, ya. Untuk kemaslahatan orang banyak, kami selalu berpikir untuk mendahulukan, ya. Jadi untuk macam TB, kemudian HIV ini kan untuk kemaslahatan orang banyak, ya, maka biasa kami dahulukan itu dibandingkan ya perda tentang perusahaan apa dan sebagainya. Ya, karena ini berbicara dengan manusia ini. Ya. Tapi ini kan demi kemaslahatan umat ya, seperti itu ya Pak, untuk dibuatlah perda semacam itu. Oke. Nah, kalau untuk proses DPD Kota Makassar ini dalam melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus untuk mensejahterakan rakyat, seperti apa sekarang saat ini Pak? Ya, memang setelah kita terdampak COVID, ya, kurang lebih 2 tahun ya. Alhamdulillah geliat di ekonomi di Makassar ini sudah tumbuh dan berkembang, ya, sudah dibuka seluas-luasnya ya lapangan kerja itu, ya. Yang ada kita lihat sampai saat ini di monitoring dan evaluasi juga baru-baru ini kami disampaikan oleh Ibu Kadis Tenaga Kerja bahwasanya geliat orang membuka juga lapangan kerja juga sudah bagus. Sisa memang membutuhkan keahlian daripada kebutuhan di masing-masing tempat kerja, karena biasanya tempat kerja itu juga melihat ya keahlian sesuai dengan kebutuhan ya perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, oleh karena itu saya mengimbau di sini ya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, info lowongan kerja, ada baiknya langsung ke dinas, ya. Di sana itu akan dilayani dengan baik, akan ditunjukkan, ya, karena sekarang ini sistem yang dipakai ini adalah ketika semua perusahaan-perusahaan ini satu pintu sekarang lewat. Kemarin yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja ada semacam tempatnya ambil di mall,
kemudian di situ dibuatkan semacam event. Di situ dibuka loker dan sebagainya. Bursa kerja begitu ya, Pak. Nah, ini saya rasa kelihatan yang bagus untuk membuka info seluas-luasnya kepada masyarakat, utamanya Kota Makassar, di dalam hal-hal yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kemudian memang juga kita selalu menekankan ya bahwasanya buka seluas-luasnya itu, dan sudah ada sistem aplikasi yang sudah disiapkan, yang biasanya itu menyebar lewat HP kita dan sebagainya. Nah, jadi kami juga berharap di Komisi D ya semoga ya memang lapangan kerja ini ya beda dengan tahun-tahun yang lalunya, tapi sekarang dibuka seluas-luasnya, dan saya melihat di lapangan begitu ya, sekarang banyak anak-anak muda yang ya berdikari mereka, ya ada UMKM-nya dan sebagainya. Contoh kita lihat lapak-lapak macam kontainer-kontainer kecil itu kan sudah kreatif, dan inilah yang kita inginkan. Sisa bagaimana pemerintah hadir ya memberikan, karena banyak juga masukan ini anak-anak yang sudah punya kreativitas gitu ya, tetapi mereka kekurangan modal jadi mau cari di mana gitu, di mana, dan pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi terhadap hal ini ya, karena anak-anak ini geliatnya mau bekerja cuma terkadang ya mereka sumber permodalan itu mereka tidak dapatkan, mau utang di bank terkadang juga mencekik bunganya ya, jadi persyaratannya juga, Pak, nah ini jadi kalau ada kendala begini saya menyampaikan ada baiknya langsung saja datangi itu tadi Disnaker. Dan yang kedua, kalau untuk kebutuhan masalah permodalan ada Dinas Koperasi dan UMKM, bisa ditanyakan di situ karena mereka itu membimbing para UMKM ya, dan diarahkan di mana bisa dapat sumber-sumber yang bisa memodali, dengan tentu ada ya akad-akad kesepakatan yang disepakati itu. Jadi itu salah satu kuncinya gitu, Pak ya. Nah sampai untuk saat ini, Pak, sejauh ini apakah ada faktor penghambatnya seperti itu, Pak, dalam kinerja DPRD Kota Makassar sendiri, khususnya pada bidang Kesra ini, Pak? Ya, jadi kami utamanya di bulan ini ya, di Ramadan ini, karena yang namanya petugas keagamaan, alhamdulillah baru-baru saya monitoring itu dilakukan pencairan ke rekening masing-masing. Cuma hambatannya memang antara yang dicairkan dengan data yang ada itu tidak seimbang. Tapi kami perlu memberikan masukan kepada masyarakat. Memang kami di DPRD ini maunya semuanya dapat. Cuma sekali lagi ya, penganggaran untuk pekerja agama ini itu ya terbatas, sehingga insya Allah dengan data yang banyak tidak dapat ini, misalkan ada yang tidak dapat ini, nanti kita akan bawa nanti di forum DPRD, panggil pihak ya terkait ya, sehingga kita menginginkan ya, apalagi Makassar ini punya ya, Pak Wali punya program penguatan keimanan gitu, penguatan keimanan ini perlu didukung dengan pekerja-pekerja keagamaan, bukan hanya Muslim, tapi di semua agama yang ada. Nah, oleh karena itu kita inginkan bagaimana para pekerja agama ini juga mereka bisa mendapatkan kelayakan, ya, kelayakan bagaimana mereka bisa pergi mengajar dengan baik, tapi tidak didukung dengan transportasi yang baik, ya. Jadi ini, dan kita inginkan mereka sejahtera sebenarnya, ya. Nah, oleh karena itu ya kita berdoa mudah-mudahan. Ya, tadi saya mengatakan APBD kita ini surplus, sehingga nanti peningkatan daripada penganggaran, misalnya penganggaran tenaga keagamaan ini juga kita bisa naikkan gitu. Dan saya semua teman-teman sepakat di DPRD kalau ya peningkatan daripada insentif daripada petugas keagamaan ini dinaikkan. Ya, kapan itu bagus, insya Allah juga masyarakatnya akan bagus. Baik Pak, kita jeda dulu Pak untuk bisa membahas lebih lanjut lagi. Nah, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Talk Show Bicara Makassar Bicara.
Ya, kita kembali di talk show Bicara Makassar Bicara, masih bersama saya Sumarlah Haji, dan narasumber saya ada Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SMA ya, selaku anggota DPRD Kota Makassar sekaligus sebagai Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar. Dan kita kembali lanjutkan kembali Pak berbicara kita. Tadi terkait sudah membahas tentang Perda, kemudian tentang fungsi dan tugas daripada DPR. Nah, ini terkait dengan reses, Pak. Selama ini kalau ketika reses itu, Pak, apakah pernah ada tuntutan ataupun ada permasalahan disampaikan oleh masyarakat seperti apa dan bagaimana menyikapinya, Pak? Baik. Penting kami jelaskan kepada masyarakat bahwasanya reses itu adalah amanah undang-undang bagi setiap anggota DPRD untuk turun ke dapil masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi. Nah, kami biasanya turun reses berbagai macam aspirasi masyarakat. Yang paling banyak itu saat ini adalah yang pertama infrastruktur, ya, dan BPJS kesehatan. Kesehatan ini dua ini mempertanyakan bagaimana bisa dapat juga KIS, ya, karena ada kegelisahan di masyarakat yang sampai saat ini mereka banyak menunggak, tidak bisa lagi membayar BPJS-nya. Dan kita maklumi juga karena memang permasalahan ekonomi yang melanda. Bayangkan kalau ada masyarakat anaknya 5, kemudian dia harus membayar BPJS-nya semuanya itu. Ya, makan saja saat ini susah, harga beras pada naik apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang kita sampaikan hasil reses itu. Kami fungsinya mendengar, ya, aspirasi, ya. Dan tentu aspirasi inilah yang barangkali kita bawa nanti ke pemerintah kota. Ini aspirasi anggota kami, ya, setelah turun. Ini jalannya mau diperbaiki. Oh, ini ada permasalahan BPJS, nanti terkoneksikan dengan BPJS dan Dinas Kesehatan itu. Jadi kalau infrastruktur ya terkoneksikan dengan PU. Jadi itu terkadang yang kami terima di masyarakat. Ya, mereka ini masyarakat meminta, ya, karena mereka juga adalah, ya, orang yang membayar pajak kepada pemerintah, menginginkan, ya, apa perbaikan-perbaikan juga di sekitar masyarakatnya, infrastruktur apa dan sebagainya itu. Nah, itu yang kami temukan di reses. Jadi hasil reses itu nantinya akan terinput di SIPD, ya, pemerintah kota. Jadi dicatatlah item-itemnya, di mana lokasinya apa dan sebagainya. Nanti ya akan, ya, diimplementasikan oleh pemerintah kota, bukan anggota dewan. Jadi anggota dewan itu tidak bisa, bukan dia punya wewenang untuk mengerjakan paving jalan, enggak, ya, tapi itu adalah merupakan tugas daripada pemerintah kota. Ya. Hanya pihak DPR menyampaikan, ya, aspirasi dari masyarakat. Makanya kami menyerap aspirasi itu kepada, ya, masyarakat. Oke, ini menarik, Pak, terkait dengan BPJS dan KIS. Ini sebenarnya yang terjadi di masyarakat seperti apa, Pak? Apakah tidak mampu melaksanakan BPJS kemudian ingin pindah ke KIS atau bagaimana ini, Pak? Ini sekarang banyak permintaan ingin pindah ke KIS, ya, karena tidak mampu lagi bayar, ya. Nah, sekarang terkadang ada masyarakat ini juga yang kami langsung yang menyampaikan, menindaki bahwasanya ada keluhan begini di masyarakat. Terkadang mereka udah, misalnya dia kecelakaan, tiba-tiba dibawa rumah sakit. Nah, diproses tapi diminta dengan BPJS-nya. Begitu BPJS-nya, udah aktif lagi BPJS-nya. Nah, ini juga kendala, karena terkadang juga tidak semuanya masyarakat kita ini sama. Ada yang mampu bayar bulanannya, ada yang menunggak sekian tahun, ada yang sudah angkat tangan mau membayarnya. Maka memang kita harus bijak. Ya, pemerintah harus bijak, pelayanan kesehatan di rumah sakit harus bijak melihat hal seperti begini. Yang paling tidak, saya selalu menyampaikan ke Dinas Kesehatan, layani dulu. Ya, jangan sampai ada masalah administrasi tiba-tiba meninggal depan kita. Jangan. Ya, tapi bagaimana layani dulu, sambil nanti berjalan proses administrasinya. Nah, itu. Makanya kita jumlah tidak sedikit, ya, jumlah sekarang orang yang tidak mampu lagi membayar BPJS-nya.
ya. Makanya dia selalu ingin minta pindah ke KIS. Tapi KIS ini juga kan dibatasi, ya. Kita sih maunya oke lah kita pindahkan di KIS semuanya, tetapi kan ini harus ikut dengan aturan terpusat, ya. Teman-teman di Makassar ini luar biasa bijaknya, dinas kesehatan, rumah sakit, ya. Tapi mereka juga ikut aturan regulasi dari pusat, bahwasanya harus ada begitu, ya. Makanya kita ya tidak bisa saling menyalahkan. Yang kita inginkan adalah ya ini karena masyarakat ini juga mengatakan dirinya kesian ini punya utang, ya dipaksa untuk berutang sebenarnya. Kalau bahasa saya begitu, dipaksa untuk berutang ke BPJS. Ya kita menginginkan ke depan, ya ini harus saya tadi mengatakan bijak. Saya mau meninggal di dunia ini tanpa mau meninggalkan utang, jangan sampai itu dianggap utang ini. Tapi kalau Anda memaksakan untuk utang kepada masyarakat, tunggu dulu. Ya itu lain lagi kalau dalam bahasa agamanya. Ya jadi nanti mudah-mudahan siapapun yang memimpin bangsa ini ke depan, karena ini masih tahap di MK, mungkin kita lihat bersama ya ada regulasi perbaikan sehingga ya pelayanan yang esensi itu kesehatan, pendidikan itu bisa berjalan tanpa menyusahkan masyarakat itu. Oke, yang terkait dengan BPJS lagi nih Pak. Kalau BPJS misalnya ini kan sudah banyak fakta yang didapati seperti itu Pak, bahwa BPJS itu sangat susah untuk masyarakat ya. Kalaupun ini nantinya bisa dipindahkan ke KIS seperti itu. Ini apakah ada kebijakan untuk menghapus BPJS atau gimana nih Pak seharusnya? Saya tidak berani ini karena kami ini cuma di Kota Makassar sebagai anggota DPRD. Adapun untuk menghapus itu kewenangan daripada teman-teman di RI, ya, pemerintah Republik Indonesia, karena juga BPJS di sini juga pasti mengacu juga sama rujukan di atas. Ya, mungkin orangnya personnya dia mau sekali hapuskan biaya-biaya tunggakan, cuma kan terkoneksi dengan pusat. Atau mungkin paling tidak adalah kebijakan dari BPJS seperti itu. Jadi kami juga ingin menyampaikan di sini, alhamdulillah warga Kota Makassar kita buat kebijakan kerjasama dengan pemerintah kota. Nah, ini juga alhamdulillah ini mungkin menjadi berita gembira bagi kita, bahwasanya kalau ada yang orang tidak mampu, dia punya KTP Makassar, kemudian dia bermasalah di BPJS-nya, cukup mengambil surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, ya nanti itu yang dibawa nantinya di rumah sakit dalam berobat, ya lampirkan kakaknya dan KTP-nya. Ya, jadi sehingga masyarakat tidak usah terlalu panik dengan BPJS. Kita juga sudah berikan budgeting, ya penganggaran di situ, ya untuk melayani hal-hal yang barangkali emergensi, ya sehingga mereka tetap terlayani walaupun barangkali itu tadi saya bertanya ke BPJS tidak ada pemutihan. Jadi gimana Pak dengan yang menunggak yang bertahun-tahun itu? Jadi kalau menunggak bertahun-tahun ini juga bagusnya karena tetap kalau misalnya Anda punya ini bayar, itu jalan lagi Pak. Ya, walaupun barangkali tak bisa dilunasi sekaligus, tapi kalau sudah niatnya sudah mau membayar berarti punya niat baik untuk melunasi. Tapi mungkin ada batas ininya Pak ya, batas tunggakannya ketika melewati itu tetap iya tetap ada ininya, tapi sekali lagi setiap permasalahan saya rasa pasti ada jalannya. Dan gitu, itulah kata kunci saya tadi, bijak. Kita harus bijaksana walaupun di tengah ada aturan yang ada, tapi untuk melihat barangkali membantu orang yang susah, ya kita harus juga punya kebijakan yang lain dibanding kebijakan ini. Tapi sekali lagi pada prinsipnya adalah tidak melanggar aturan itu. Pokoknya tidak melanggar aturan dan sangat bisa dimaklumi ya seperti itu ya Pak. Oke baik Pak, kita break lagi dan sebentar kita lanjutkan lagi untuk segmen terakhir. Dan pemirsa Fajar TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara.
Ya, terima kasih pemirsa, masih kita bersama kami di Talkshow Mak Bicara Makassar Bicara, dan masih bersama saya Usmarlah Haji, dan narasumber saya ada Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso, dan kita masuk di segmen terakhir, Pak. Ya. Dan tadi terkait dengan reses, Pak, yang sudah melihat bahwa masyarakat memang masih tidak ini ya dengan BPJS seperti itu, dan harus ingin pindah ke KIS seperti itu. Kalau dari segi kesehatan, kalau dari segi pendidikan, Pak, apa yang didapatkan pada saat reses? Ya, tentu sekali lagi untuk kebetulan kami juga bermitra dengan Dinas Pendidikan. Ya, pengguna anggaran yang paling tinggi itu Dinas Pendidikan dan Kesehatan, dan memang itu hak yang asasi bagi masyarakat. Untuk pendidikan sendiri ini menghadapi PPTB ya, penerimaan murid baru lagi. Alhamdulillah kita ingin sebagaimana tahun lalu kita lancar-lancar, tidak ada kendala-kendala, dan alhamdulillah selama ini kami DPRT, utamanya saya ketika memimpin Komisi D, nggak ada demo-demo yang datang terkait dengan masalah pendidikan, utamanya penerimaan daripada murid baru, karena saya sampaikan bahwasanya semua anak harus bersekolah, nggak ada yang bisa ditolak. Adapun sonasi yang ada sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya supaya pemenuhan kebutuhan setiap sekolah itu semuanya seimbang, terpenuhi secara seimbang gitu ya, Pak. Dan memang tidak ada lagi sekolah-sekolah yang macam eksklusif begitu ya, tapi semuanya sama. Dan oleh karena itu mungkin masih zonasi nantinya PPDB tetap jalan ya. Nah, untuk pendidikan sendiri memang kami selalu menyampaikan untuk bagaimana pendidikan berkualitas itu selalu kita sampaikan ya, dengan cara bagaimana mengikuti ritme daripada perkembangan yang ada. Dan itu yang kita lakukan, dan tentu sekali lagi ini baru-baru ada juga pengangkatan dari P3K menjadi terangkat jadi ASN. Kami ucapkan selamat kepada pemirsa yang terangkat menjadi PNS dari P3K, terangkat kemarin, Pak, pelantikan kemarin. Walaupun saya juga mengucapkan turut berduka cita kepada yang sudah mau dilantik tiba-tiba Allah berkehendak lain meninggal di lokasi acara, dan itu warga Kota Makassar. Turut berduka cita atas kejadian musibah yang kemarin melanda oknum calon daripada P3K yang akan dilantik jadi ASN. Nah, itu mungkin dari segi pendidikan kami selalu mendorong pendidikan itu berkualitas, dan tentu pendidikan yang mengacu kepada kurikulum Merdeka Belajar. Ini kurikulum pusat Merdeka Belajar. Baik Pak, ini sudah banyak kita berbincang, Pak, terkait dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat di tahun 2024 bersama dengan DPRD Kota Makassar. Nah, mungkin yang terakhir, Pak, untuk closing statementnya, apa harapan ataupun upaya dari DPRD Kota Makassar khususnya untuk Komisi D dalam mensejahterakan masyarakat Kota Makassar. Dan mungkin yang terakhir lagi nanti, Pak, mungkin ada ucapan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Makassar atas terpilihnya kembali nih Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso menjadi wakil rakyat lagi di DPRD Kota Makassar. Silakan, Pak. Ya, jadi pemirsa sekalian, pemirsa Fajar TV dimanapun kita berada, memang kami selalu mengejar daripada capaian-capaian di setiap dinas-dinas terkait dengan komisi kami untuk ada akselerasi di dalam mereka mengerjakan program-program yang menjadi program-program andalan setiap dinas-dinas yang ada. Nah, oleh karena itu kita doakan para pejabat-pejabat kita yang di instansi-instansi ini bisa mereka surplus, tidak ada silva. Kalau ada silva itu berarti uang yang harusnya untuk dibelanjakan di masyarakat itu kembali ke negara lagi, ini biasanya mereka tidak kerjakan karena ada sesuatu yang terganjal. Biasanya terganjalnya itu dia tidak melalui tahapan awal, sehingga kalau dia lanjutkan bahaya, bisa jadi temuan. Jadi oleh karena itu doa saya, doa kita semuanya mudah-mudahan
ya pemerintah kota bisa surplus, ya tidak ada lagi silva untuk keuangan yang harusnya dibelanjakan untuk masyarakat. Dan tentu sekali lagi ini butuh kolaborasi kita semuanya. Baik. Ya supaya kerja ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian ucapan terima kasihnya Pak. Kemudian saya Andi Hadi Ibrahim Baso yang seharian selaku, bukan hanya saya memang pelayan masyarakat. Karena kerja saya selama bulan ini ceramah terus, memberikan kontribusi sedikit ilmu kepada masyarakat. Ya saya mengucapkan terima kasih utamanya kepada warga Kota Makassar di Dapil 3, Biringkanaya, Tamalantaya. Mudah-mudahan ini kekuatan bagi saya untuk hampir 8.000 suara yang saya peroleh menjadi sumber ya kekuatan bagi saya. Saya cuma ingin mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas balasan kita dengan balasan yang terbaik, balasan yang banyak atas amanahnya itu diserahkan kepada saya selaku anggota DPRD terpilih di tahun politik ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA selaku Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Mak Bicara untuk edisi kali ini Pak. Sukses untuk Bapak dan pemirsa. Demikianlah perbincangan kami di Talkshow Mak Bicara untuk edisi kali ini. Dan saya Usfarlah Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.